banyak. Iya, sombong. Oke, halo guys. Kali ini Hai. kita mau ngapain sih? Mau bahas, nggak bahas sih, lebih ke nyoba aja pertemuan, latihan pertemuan 6. Oke, pertama mengenai salah satu ini udah disebutkan ya. Buatlah laporan sesuai format berikut ini dengan menggunakan pivot table. Pivot table ya guys ya. Nih, aduh, oh ya, ini nggak bisa diedit. Oke, pertama seperti biasa, jangan ubah data master. Kita buat sheet baru, misal untuk jawab 1A. Oke, 1A kita bikin dulu insert pivot table, terus pilih transaksi reservasi. Nah, ini di shift control panah kanan, terus panah bawah, enter. Oke, ya ini kekurangan menggunakan seperti ini adalah kalau misalkan di update ya harus ulang. Tapi kalau misalkan langsung di blok huruf ke bawah gitu, kalau misalkan di update ya langsung aja gitu, nggak harus ngulang. Cuman ya kalau misalkan kita blok hurufnya itu nanti seperti biasa ada blanknya gitu. Nah, supaya nggak ada blank ya kayak gini, dikakuin gitu. Set. Oke, jadi terus di soal satu tuh apa sih? Check in sama nilai deposit. Ya udah tinggal kita masukin aja check in. Set. Udah check innya. Terus total deposit pendapatan sebagai values. Kita cek udah sama belum? Oh, udah sama, berarti udah benar. Terus ini suka-suka kalian mau diginiin apa enggak? Dikasih ribuan biar enak liatnya, terserah. Terus di soal tuh ada judul ini, ya ini bikin sendiri lah ya guys ya. Gampang lah ya, bikin sendiri judulnya. Oke, next 1B. 1B, kita insert dulu pivot table-nya. Nah, ini kan tadi sama kan. Use another pivot table aja. Oke, udah. Terus kita lihat di soalnya minta apa sih? Check in, check out, terus habis itu totalnya. Nah, check in, check out, terus totalnya. Berarti kita check innya dulu, terus habis itu check outnya di rows juga. Nah, kan jadi kayak gini nih, ya kan? Terus apalagi sih yang dibutuhin? Total. Itu sebenarnya total apa sih? Oh, total check in guys ya. Gitu. Maka kita masukin check in ke values. Tapi di count nih. Value-nya udah dibikin count. Udah benar. Oke. Terus kan kelihatannya tuh apa ini? Kok aneh gitu ngeliatnya kan? Nah, ini di atas ini muncul kalau misalkan kita lagi ngeklik di area pivot table. Tuh kan hilang. Nah, munculin lagi tuh. Desain, terus habis itu report layoutnya diubah menjadi show in tabular form. Terus ini subtotal itu kita do not show supaya sama. Dah, kita lihat lagi. Set. Oh, udah sama ya kan? Nah, terus untuk pewarnaan tabelnya nanti bisa lah nyoba sendiri, ya nggak sih? Iyalah, bisa nggak lebih. Terus next 1C. Sama kayak tadi, awal-awal itu kita insert dulu pivot table. Nah, ini udah bisa use another karena sama. Oke, udah muncul. Terus kita lihat nih, dari ininya minta apa sih? Dari soalnya. Yang diminta itu adalah kode kamar, terus nilai pendapatan sewanya, sama keterangan. Ini kan juga ada dikasih tahu di bawah ya.
Di mana yang dua ini menggunakan pivot, yang satunya lagi pakai VLOOKUP. Nah, kita tinggal ikutin aja sama yang diminta sama soal. Itu pivot mengenai kode kamar sama nilai pendapatan sewa. Terus habis itu tinggal di VLOOKUP. VLOOKUP-nya buat apa? Pakai apa? Pakai kode kamar nanti. Oke. Nah, pertama kita masukin nih kode kamar sama nilai pendapatan sewa. Kode kamar menjadi rows sebagai primary key-nya, terus habis itu nanti sama nilai pendapatan sewa itu di values. Nilai pendapatan sewa seperti ini. Total deposit pendapat. Oke, terus jangan lupa untuk diginiin, diribuin kalau misalkan mau enak ngeliatnya. Terus cek lagi, udah sama belum? Oh, udah sama. Nah, terus habis itu jangan lupa VLOOKUP. VLOOKUP. Lookup value-nya itu B4. Lalu table array itu ada di ini, sheet kamar. Sheet kamar ini udah aku ubah namanya, yang ini udah aku ubah jadi kode kamar. Ya, kode kamar. Terus call index number-nya itu ini dong, kelasnya kan. Kita butuh kelasnya. Terus jangan lupa dibikin jadi false. Oke, terus tinggal di fill. Udah selesai di fill. Ini hapus. Udah nih, udah sama kan kayak diminta soalnya. Terus tambah lagi 1D terakhir nih, nomor 1D. 1D ini berbeda dari yang lainnya karena yang diminta itu dia ini laporan jumlah hari. Ya, sebenarnya sama aja sih. Ya udah itu aja. Sama kayak yang lain, dibikin pivot dulu. Nih kalau misalkan kalian males gerakin kursor, bisa Alt, terus tambah klik N, terus habis itu V. Kayak gitu. Terus sama aja, oke. Udah ada jadi. Terus salah satunya itu sebagai row-nya adalah label apa ya itu kode pelanggan customer. Oke, udah. Customernya udah, terus habis itu jumlah of hari. Berapa hari sih? Nah, ini kan ada di values. Udah ada jadi, terus kita VLOOKUP lagi. Ini siapa sih sebenarnya C1, C0001 itu siapa? Kita VLOOKUP. Ini lookup value-nya, terus table array-nya tadi ada di ini ya, sheet pelanggan. Udah aku namain juga menjadi kode pelanggan, pelanggan. Oke, terus habis itu 2 nama pelanggannya, terus false, exact match. Oke, tinggal di fill. Udah jadi untuk nomor 1. Ada yang ingin ditanyakan, guys? Aku aman, yang lain nggak tahu. Gimana nih, guys? Mungkin untuk nomor 1 nih masih terlalu gampang lah ya. Kalian kan jago. Amin. Oke. Next, untuk soal 2. Soal 2 ini ya. Buatlah laporan sesuai format berikut ini dengan menggunakan sum if. Oke. Menggunakan sum if. Nah, ini udah dikasih contohnya. Ini kan kode kamar, nomor kamar, terus kelas. Itu sebenarnya tinggal kita copy aja nih bagian ini. Kode kamar, nomor kamar, kelas, jenis bed, sama tarif itu kita copy dari ini. Dari sheet kamar. Loh, sama kan? Sama aja. Jadi kalian tinggal bikin aja 2A. 2A bikin. Kalian bisa ini ya, duplicate sheet atau mau copy terserah sama aja. Tinggal di copy sini. Nah,
Udah. Terus, nah, jumlah hari. Nah, kita cari dong jumlah hari itu dari mana. Nah, di sini kan ada jumlah hari, tapi menggunakan ini sebagai primary key-nya, kode kamar sebagai primary key. Ini berarti kan tinggal kita sum if kan. Sesuai petunjuk soal aja menggunakan sum if. Ini udah tinggal di sum if gitu. Kita bikin jumlah hari sum if. Range-nya itu jangan lupa ya guys ya. Untuk sum if itu range sama sum range-nya itu harus sama gitu. Jadi kalau misalkan range-nya dari K1 sampai 10, itu nanti sum range-nya harus 1 sampai 10 juga. Itu sum if tuh harus seperti itu. Jangan sampai salah. Oke, range-nya adalah E. Supaya gampang ya kita klik aja E gitu. Karena ya kemungkinan di bawahnya ada data lain kan sangat kecil. Jadi langsung aja di blok aja E gitu. Udah, terus kriterianya ini dong, kode kamar. Terus untuk sum range-nya kita pakai transaksi itu adalah jumlah hari atau F. Enter. Oke, udah jadi. Terus langsung di fill lagi. Udah. Terus yang terakhir itu yaitu jumlah pendapatan dari kamar tersebut. Kita pakai sum if lagi. Pakai sum if. Range-nya sama, yaitu menggunakan kode kamar. Kriterianya adalah kode kamar juga. Dan sum range-nya adalah ini, total deposit pendapatan. Karena kalau tarif itu ya per hari. Oke, di bold lagi yaitu. Biasanya apa sih bold apa? Oh, highlight ya. Ya di highlight. Dah, enter. Oke, terus habis itu kita fill lagi. Maka jadi untuk yang 2A ini. Oh, jadi. Kita coba cek soal 2. Oh, sama 2A. Oke, udah sama. Nah, oke next. Berarti kita ke 2B. Oke, 2B. 2B sama kita menggunakan sum if. Di sini contohnya laporan ikhtisar penerimaan resepsionis. Berarti tinggal kita copy aja ini kode pegawai, nama pegawai dari sheet resepsionis. Nah, ini aja nih yang kita copy. Kode pegawai sama nama pegawai, sesuai sama yang ada di soal. Ada 5, ya kan? Oke. Tinggal kita copy, kita pindahin ke sini. Pindahin. Terus ya diatur lah, biar enak ngeliat nih. Terus jumlah pembayaran deposit yang diterima. Nah, jumlah pembayaran deposit yang diterima. Berarti langsung aja kita pakai sum if. Range-nya sama kayak tadi, jangan sampai berbeda sama sum range-nya, itu ini. Kita pakai i sebagai range-nya, terus habis itu kriterianya itu adalah kode pegawai, sum range-nya itu total deposit. Oke. Kita bold ke bawah, terus diginiin biar enak lihatnya. Nah. Mungkin untuk nomor 2 gitu, ada yang mau ditanyain nggak guys?
Duh, ini nggak ada yang mau nanya, berarti udah pada jago ini. Kayaknya kamu terlalu cepet deh. Emang ya? Seperti biasa, Pai. Nggak, bilang aja. Kalian bingung yang mana gitu. Ya, ya. Ya dong. Katanya kecepatan. Tapi kok nggak ada yang ditanyain gitu. Gimana nih? Sebentar, Gimana, Nis? masih nulis, Ri. Oke. Masih nulis. Lanjut aja, Nak. Nanti kuliah di record. Oke. Next, untuk soal nomor 3. Oke. Nomor 3, buatlah laporan sesuai format berikut ini dengan menggunakan consolidate. Nah, itu apa ya? Kalian tinggal banyakin latihan aja. Consolidate ini cepet lah. Nggak seribet pivot atau sum if. Kalian tinggal pergi ke data, ke ribbon data, terus habis itu nanti ada consolidate ini. Kalian klik consolidate reference. Kita ambil dari transaksi reservasi, tapi kita lihat di soal 3 nih kan di bagian paling kiri itu kan pelanggan, ya kan? Maka transaksi reservasi ini kita ambil juga dari kode pelanggan. Ini kita ambil dari kode pelanggan. Kenapa? Karena di consolidate itu nanti ada pilihan buat kayak topnya sama leftnya sama gitu. Kalau misalkan kita ambil dari paling kiri itu nanti malah nomor transaksi gitu kan, yang paling kiri. Sedangkan dari soal yang diminta itu pelanggan. Jadi tinggal kita ambil dari kode pelanggan, terus sampai ke paling kanan. Coba kita lihat di soal 3 dulu. Oh, ternyata di soal 3 itu cuma sampai total deposit pendapatan. Berarti cukup kita bold, kita highlight sampai di total deposit pendapatan aja. Oke, enter. Ini kita add, udah di add, terus nih, use labels in top row sama left column. Supaya menjadi seperti ini. Nah, kan udah sama tuh sama kayak soal 3. Ini tinggal di namain aja pelanggan. Nah, oke. Nah, terus kok kode kamarnya bisa kayak gitu? Kok nggak ada apa-apa? Karena ini kode pelanggan ini kan kode kamar ini kan jatuhnya kayak primary key di sheet kamar sendiri gitu. Dan ini nggak bisa untuk di sum, nggak bisa ditambahkan karena kita menggunakan consolidate itu kan kayak penambahan gitu kan, kayak jumlah hari. Kalau misalkan pelanggan 09 di jumlah itu nanti jumlah harinya jadi 5. Terus tarif tarif jadi total kan, tuh ini juga tarif jadi total. Karena apa? Karena di sum total tarifnya gitu dari si pelanggan C0009. Itu juga sama dengan total deposit pendapatan, yaitu ini di sum menggunakan consolidate. Nah, udah seperti itu aja untuk bagian nomor 3. Gimana? Apakah masih terlalu cepat? Aman, Ri, lanjut. Oke. Next, kita ke 62. Aduh, 62. Anda diminta untuk melakukan audit atas laporan penerimaan negara dari kegiatan importasi barang. Oke.
penerimaan negara atas kegiatan importasi barang tersebut terdiri dari bla 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 bla. Pokoknya ini, data yang Anda peroleh telah divalidasi dan bebas dari kesalahan. Yang kita harus lakukan itu adalah menggunakan teknik parallel simulation, yang dimana parallel simulation itu merupakan penggunaan fitur pivot table dan sum if dalam memproses data. Selanjutnya kita disuruh untuk melakukan perbandingan nih, menggunakan VLOOKUP. Lalu tunjukkan di bagian mana saja terjadi selisih antara keduanya. Warnailah setiap terjadi selisih. Oke. Pertama ini ya, kertas kerja audit 1. Ini menggunakan pivot table. Itu nanti ada kategori biaya masuk, PPN import, PPH import, biaya import. BM biaya masuk, terus PPN import, PPH import, PPH, PPH, oke. Ini kita bikin baru aja lah ya, atau mau pakai sini aja, bisa diedit ya? Oh nggak bisa diedit. Oh bisa deh. Nge-lag ternyata laptop saya. Oke, kita bikin baru aja. Alt and V. Insert pivot table. Bentar, laptopku nge-lag. Oke, ini ya. Kita select range dari data aplikasi PIB. Ambil aja dari ini. Control Shift, terus panah kanan, panah bawah, Enter. Oke. Ya, jadi, terus habis itu kita sesuai dengan kakak satu ini. Pai. Oh, halo? Tadi diambil dari mana? Dari data aplikasi PIB. Semuanya. Semuanya aja bisa. Kalau nggak mau semuanya juga nggak apa-apa. Ini kan ada kategori, ada jenisnya semuanya. Kalau mau semuanya juga nggak apa-apa. Ya, aman. Oh ini nggak ditemuin ya, apa? Kan ada furniture, office supplies, terus biaya masuk, PPN import, PPH import, biaya import. Ini ya. Kita harus nyari ini dulu, kategori, subkategori dari tabel referensi. Di mana berarti kita butuh adalah tabel bantuan, sheet bantuan. Gunanya buat apa sih ini? Kita harus menjadikan ini menjadi furniture gitu, masuk ke dalam tabel yang ada di sini, yang ada di data aplikasi PIB. Karena di sheet ini kita nggak nemuin itu kan, kayak furniture segala macamnya nggak ada kan. Itu udah sampai kanan, itu nggak ada. Berarti kita butuh sheet bantuan. Sheet bantuan itu kategori atau subkategori. Kategorinya ini, subkategorinya ini. Terus ada
ID Catsup. Data aplikasi PIB ini kita ambil yang penting aja itu dari sini, berarti ID Catsup sampai ke sini. Nih. Karena di kakak A1, kakak A2 itu adanya biaya masuk, PPN import, PPH, sama biaya import kan. Berarti kita ambil yang perlu-perlu aja. Mungkin ini perlu. Ini perlu. Bikin bantuan dari duplicate aja deh, biar gampang. Bantuan kakak. Ini hapus aja. Delete sheet. Oke dah. Bantuan kakak. Yang ini kita hide seperti biasa. Di hide. Nah, udah di hide. Terus habis itu ID Catsup udah. Harganya kita ubah. Ini bukan diubah. Mungkin ini di ini. Karena kan katanya di announcement nih. Ini ya, jangan lupa kalau misalkan diasumsikan data yang Anda peroleh telah divalidasi dan bebas dari kesalahan. Berarti kita cuman perlu untuk mencari jumlahnya aja. Nggak perlu ini. Harga, kuantitas, nilai barang, nilai pabean itu nggak perlu. Kita hanya perlu BM, PPN, PPH, sama biaya impor. Nah itu aja. Pokoknya itu aja yang kita perlu. Ini di hide. Nilai impor di hide. Udah sama belum? Salah. KKA. Biaya masuk, PPN impor, PPH impor, biaya impor. Bantuan KKA. Ditaruh sini aja. Tanggal bayar, ya, hide juga lah. Nah, udah kan. Nah, ini kita bantu dulu kategorinya. Kategori. Kalian tahu lah, ini harus pakai rumus apa? Ayo. Sum if. Loh. Kan kita mau nyari kategorinya. Dari ini. Ayo. Ada yang kepikiran? Ya, kita menggunakan VLOOKUP guys ya. Menggunakan VLOOKUP, ini sebagai lookup value-nya. Terus table array dari sini. Table referensi. Nah ini nih, ID-cat SUB. Ya kan? ID-cat SUB. Table referensi. Table array-nya. Nah, tuh. Kayak gini kan. Tuh banyak yang berdekatan gitu. Jadi kalau misalkan kita highlight langsung semuanya kan sangat berbahaya. Jadi ini kayak gini. Ini bisa di apa? Bentar ya. Kita namain dulu biar enak ngeliatnya. Ini kita namain jadi table kategori. Oke. Namanya jadi table kategori. Terus VLOOKUP. VLOOKUP. Lookup value-nya adalah ID Catsup. Aduh, lupa. Terus table array-nya tadi table kategori. Mungkin itu table 1 ya. Ya udah nggak apa-apa. Terus call index number ini ya, karena kita mau cari kategori 2. Terus jangan lupa false. Udah, terus tinggal di fill sampai bawah. Udah nggak usah dilihat sampai ke bawahnya. Insya Allah udah benar dari Excel-nya. Oke. Terus yang kedua adalah subkategori. Subkategori kita pakai VLOOKUP lagi untuk melihatnya. Lookup value ID Catsup-nya, terus table array, table kategori,
Call index number-nya 3 nih, sub kategori barang. 3 range lookup false. Oke. Nah, tinggal kita fill sampai ke bawah. Nah, kita udah punya nih sheet bantuan buat ininya kan. Buat kita ngeliat konsolidasi KKA-nya. Ini karena salah change data sources. Kita nggak pakai data aplikasi, tapi kita pakai dari sheet bantuan. Ambil semuanya. Oke. Udah. Terus aduh, salah. Ini mana sih cara ngeliatnya? Oh, ini deh. Oke. Ini ya. Kan tadi kategori, ya kan? Terus sebelahnya ada subkategori. Nah, terus yang tadi yang BM, PPN, PPH, biaya import itu dimasukin ke values. Di sum gitu kan. Sum of. Nah, kayak gini terus habis itu kan supaya disatuin desain report layout-nya itu dibikin apa ya? Nah, dibikin jadi show in compact form supaya kelihatan gini sama kayak di KKA. Nih, aduh salah. Di KKA tuh. Furnitur bawahnya bookcase bla 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 bla. Nah, kan udah sama kan sama ini. Ini KKA strip 01. Bikin gitu aja. Terserah lah kalian mau bikin kayak gimana. Ini tabelnya nanti bisa kalian ubah-ubah. Kayak gini bisa. Tuh. Oh, ini nggak perlu. Pai, Halo. mau ulang boleh gak? Dari yang bikin bantuan. Oke, dari bikin bantuan ya, ulang ya. Oke. Iya, pelan-pelan ya. Oke. Jadi gini. Ini ya, aku ulang ya. Jadi kan kalau misalkan kita lihat dari KKA ini yang perlu kita consolidate, yang harus kita bandingkan, itu di sebelah kirinya ada kategori, subkategori kan. Terus ada biaya masuk, bla 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 bla. Ini ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di data aplikasi PIB ini, itu ini BM-nya udah ada, biaya masuknya udah ada, PPN-nya udah ada, PPH-nya juga udah ada, biaya importnya juga udah ada. Tapi yang nggak ada kan ini kan, kategori dan subkategori. Kategori dan subkategori ini kita belum punya. Terus gimana supaya kita bisa melakukan consolidate kalau misalkan ini aja kita nggak punya gitu di data aplikasi PIB, maka dibutuhkan untuk membuat sheet bantuan atau ini yang aku bikin tadi sheet bantuan KKA. Kalian bisa copy manual, tapi ya itu pasti memakan waktu. Jadi lebih baik nih dari data aplikasi PIB ini kalian duplicate sheet-nya. Nah, udah diduplikat, terus terserah kalian mau bikin apa namanya, mau bikin bantuan, mau bikin bentahun, terserah. Bantuan. Nah, kalian bikin sheet bantuan, terus ini TRX ID ini mungkin buat aku apa ya? Karena ini cukup menjadi primary key ya.
ini sangat aneh angkanya gitu. Jadi dia menjadi primary key. Kalau sebutan dari Bapak Enoch apa ya? Aku lupa. Ya pokoknya itulah. Yang paling kiri mungkin nggak perlu untuk bilangin supaya kita tahu aja. Nah, ini dari B sampai H ini kan nggak kita perlukan di KKA yang atas ini kan nggak perlu kan. Mungkin nanti yang di bawah ini perlu. Di bagian bawah ini mungkin perlu. Cuman ya, kita kan lagi bahas yang atasnya dulu kan. Kita bikin. Ini di hide dulu nih. Dari B, nomor dokumen import sampai kode barang. Karena kita nggak butuh buat yang atas. Buat di KKA itu kita nggak butuh kan. Kita butuh ID catsup. ID catsup tuh butuhnya buat apa sih? Kan bukannya di KKA juga nggak ada kan ID catsup. Nah, ini yang ditampilkan di data aplikasi ini kan kebanyakan berbentuk kode. Tapi kita punya ini, tabel referensi PIB. Di mana ID catsup itu merupakan ID dari kategori barang dan juga subkategori barangnya. Itu yang kita butuhkan. Makanya di tabel bantuan ini, ID catsup-nya nggak perlu untuk di-hide. Karena kita mau nyari ini nih. Yang depan itu kategori, terus ininya subkategori. Kita butuh untuk KKA kita ini. Untuk melakukan perhitungan dengan pivot table dan dengan sum if. Nah, ID catsup-nya dibiarin aja di situ, terus harga, kuantitas, sama nilai barang, sama nilai pabean, itu nggak perlu kita hide aja. Ya sebenarnya nggak di hide juga nggak apa-apa, karena nanti di pivotnya tetap masuk, yang kita hide itu tetap masuk. Cuman ya kalau misalkan kalian mau lihatnya enak aja gitu, itu di hide aja nggak apa-apa. Kalau nggak di hide juga nggak apa-apa. Nah, ini di hide. Oke, dah. Terus ini kayak tadi kategori, kita butuh kategori sama subkategori. Nah, kategori ini kita ambil dari ID catsup sebagai kita gunakan VLOOKUP, rumus VLOOKUP, ID catsup-nya sebagai lookup value atau sebagai primary key yang akan kita cari di table array yang ada di tabel referensi PIB ini. Yang udah aku ubah namanya tadi menjadi table kategori ini. Terus call index number-nya. Itu dia di blok dari yang ini kan ya, dari judulnya kan Iya, dari judulnya. sampai bawah subkategori. Iya, iya. Yang ini kan, tabel referensi ini udah aku buat dari sini sampai paling bawah sini. Itu. Terus jangan lupa dibikin false. Oke. Enter. Nah, udah kan. Terus tinggal di fill ke bawah. Terus ini dirapihin dikit. Sama subkategori kita pakai cara yang sama, VLOOKUP. Terus habis itu lookup value-nya sama kayak tadi, ID catsup. Table array-nya juga sama, table, kategori, call index number-nya itu yang ketiga, karena kita butuh subkategori yang di sini yang kita cari kan. Ketiga, sama bikin false untuk range lookup-nya. Udah, terus kita fill ke bawah lagi. Dan nih, sheet bantuan kita sudah jadi. Mungkin kalian bertanya-tanya atau mungkin kalian lupa kenapa kita harus membuat sheet bantuan. Karena data asli itu jangan kalian apa-apakan. Jangan kalian ubah, jangan kalian tambah. Pokoknya data asli itu harus sama. Data aslinya itu tidak boleh ditambah, tidak boleh diedit segala macamnya. Itu tidak boleh. Makanya kita butuh sheet bantuan untuk ini. Buat kategori dan subkategorinya. Itu.
Karena mungkin kalian lupa, Pak Enoch Sindang pernah mengangkat ini perkataan bahwa kalau misalkan kita mengedit di data aslinya, terus habis itu nanti sama yang punya ini data, mereka nggak akan mengakui kalau itu data mereka. Karena misalkan, oh data saya cuma sampai di S gitu, kok punya kamu sampai U, berarti bukan punya saya gitu. Pokoknya gitu dah. Intinya jangan merubah data master. Ini nih data master nih 2, jangan diubah-ubah. Pokoknya jangan diubah. Dah. Nah, udah dapat nih sheet bantuannya. Terus kita bikin sheet baru. Karena kalau misalkan di sini bikin pivot table, itu ini ya, emang agak kayak gini. Oh, bisa ini. Oh, bukan, itu select range. Nih, kalau misalkan kalian bikin pivot table di sini, oke. Nggak mau deh. Dia malah ke sheet baru. Salah klik. Salah. Kalau misalkan kalian bikin pivot table di sini nih, extension worksheet di sini, range-nya dari bantuan A sampai Q. Oke. Nah, ada kayak gini. Do you want to replace the content of the destination cell? Kayak gitu. Makanya aku bikin sheet baru buat yang ini. Nanti tinggal di ini, bisa kalian copy. Kan bisa di copy. Terus habis itu nanti bisa di Ctrl Shift V atau kalian paste spesial gitu. Ya, oh ya, kita ini dulu ya. Bikin pivot. Nah, kayak tadi yang di 61 aku prefer kalau misalkan kayak gini itu ini ya, create pivot table, jangan di highlight semuanya karena nanti ada blank gitu kan. Makanya aku prefer kita klik nih, Ctrl Shift panah kanan terus panah bawah, enter. Oke. Udah jadi, terus ini rows-nya kita sesuaiin ya sama di KKA ini, yaitu kategori dan subkategori sebagai rows-nya. Terus ini udah pasti masuk values ya, karena menggunakan rumus sum atau count atau semacam atau average segala macam itu pasti values. Dan ini pasti sum gitu kan. Furniture tuh berapa gitu ya masuknya, totalnya berapa. Nah, makanya di sini di rows-nya itu kategori, terus bawahnya baru subkategori. Kayak gini. Nah, karena tadi aku bikin ini kan, nggak aku highlight pas bikin pivot table-nya tuh, datanya nggak aku highlight dari huruf. Makanya di bawahnya tuh nggak ada blank. Beda sama yang aku buat awal tadi, tuh ada blanknya kan. Dan ganggu. Emang bisa dibuang sih. Seharusnya di sini di remove. Nah, tuh, kok nggak mau? Harusnya mau loh. Nah, tuh. Malah dia nggak mau hilang kan. Pokoknya malah ada blank kalau misalkan kita kayak gitu. Kayak apa, ngambil di blok kayak gini nih. Di blok hurufnya langsung, itu nanti bakal ada blank. Nah, terus values seperti yang tadi, yang kita butuhkan sesuai KKA itu ada BM, biaya masuk, ada PPN, ada PPH, sama ada biaya impor. Udah sama, terus desainnya ini kita ubah supaya kategori dan subkategorinya menyatu. Itu report layout, ini desainnya. Desain pivot table.
di report layout-nya kalian ubah menjadi show in compact form. Dah, jadi kayak gini. Terus ini kalian kalau mau rapihin bisa diginiin. Nah, terus kita lihat di kakak kayak gini tuh kan, udah sama. Nah, next ini kita akan furniture, bookcase, chair, furnishing, tables. Di KKA juga gitu, bookcase, chair, furnishing, table. Nah, kalian tinggal ini ditarik aja ini. Oh, jangan ditarik ininya. Kita highlight yang ini aja, BM, bla bla blanya. Nah, copy, terus kita masukin ke sini, di sini, terus kita paste spesial. Paste spesial cuman values-nya aja. Oke, dah jadi. Terus ini selisih ya, tinggal ini kan. Pakai rumus gampang-gampangan aja. Jangan yang susah. Ini. Terus ini di fill ke sini. Ini juga di fill. Fill ke bawah. Ini juga fill ke bawah. Ini juga fill ke bawah. Ini fill ke bawah. Gitu nih 400 ppn-nya selisihnya 400. Oh iya benar tuh kan. Selisihnya 400. Ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak buat kakak A1 ini? Ri, boleh ulangin yang kertas kerja audit yang warna kuning nggak? Yang buat masukin data ini? Mm-mm. Oke, buat masukin data ini ya, dari yang udah kalian bikin pivot table-nya, ini kan udah furniture, subnya udah bookcase, chair, segala macam. Nah, kalian bisa ini ya, di highlight dari sini, dari furniture-nya, atau enggak dari furniture juga bisa. Tapi mungkin supaya lebih aman kalian ini ya, yang bawahnya aja, nggak usah yang atas. Tapi kalau yang atas mau juga nggak apa-apa sih. Paling ini nanti berubah jadi row kan. Cuman karena kita nggak mau ini berubah jadi row supaya bagian atasnya nggak kita ubah-ubah lagi. Soalnya kan ini di sini ada sum of BM, sum of PPN. Kan males tuh ubahnya, ya nggak sih? Males buat gue. Nah ini kalian highlight ini furniture sampai ke sini paling bawah kanan. Terus kalian copy, Ctrl C. Kalian copy, terus kalian pindah ke KKH1, ini diklik, terus kalian klik kanan, di bagian paste spesial ini, kalian bisa langsung klik aja, atau ini nih, ada paste as values. Maksudnya apa sih? Jadi yang kita copy ke dalam itu cuman values-nya aja, atau hasilnya aja. Kayak misalkan dari hasil pivot table tadi kan ada furniture, ada bookcase, segala macam, terus ada angka-angkanya. Kita cuma butuh angkanya aja kan. Nggak perlu cara ngedapetinnya gimana, nggak perlu, kita butuh values-nya aja. Set, udah jadi, udah masuk gitu kan. Udah masuk, kayak gitu. Gimana? Oke, lanjut yang sebelahnya, yang selisih itu. Nah, selisih ini, bentar. Selisih ini aku pakai ini, rumus gampangan aja. Bisa kalian lihat, cuman B masuk, kurang B masuk, PPN import, kurang PPN import gitu. Ya. Nah, kita lihat dulu buat announcement.
Hasil pemrosesan data tersebut dibandingkan dengan pengolahan data oleh auditi, bila diperlukan dapat mempergunakan VLOOKUP. Ya, ini bukan bila diperlukan ya. Emang diperlukan untuk menggunakan VLOOKUP. Enggak deh. Perlu nggak ya VLOOKUP? Perlu kayaknya. Enggak tahu. VLOOKUP kayaknya buat ini sih, bantuan aja. Terus bagian mana saja yang terjadi selisih, warnai. Oke. Karena aku orangnya maunya gampangan aja. Maka selisih itu, ini warnanya bagian selisih ya kayaknya. Ini. Highlight rules greater than 0. Oke. Nah, kan. Muncul. Ini dia selisihnya. Oh, ini kok 00-nya juga masuk. Harusnya enggak. Ini mau nanya dong. Oh ya, silakan. Kalau misalnya ya, kan biasanya kalau udah masuk rumusnya nih, kan biasanya tinggal mau ngisi bawahnya tuh tinggal kayak klik 2 kali ke bawah tuh ya. Nah itu kalau misalkan nggak bisa itu gimana ya? Kalau nggak bisa ya, bentar ya. Misal ini sum C4 sama D4. Oke. Nggak bisa diklik 2 kali. Itu pakai ini. Oh, auto filter. Fill. Keren fill. Wih, kok kayak gitu? Ctrl Z. Kalau nggak salah kalian pakai fill series. Kalem. Fill. Set. Bisa nggak sih? Apa harus diblok? Kok malah jadi sih? Coba pakai fill series bisa nggak tuh? Oh ya, kalau nggak bisa klik 2 kali kan kayak gini. Begini. Ditarik, diklik dari kanan bawah, ditarik ke bawah. Kalau misalkan nggak bisa klik 2 kali. Tapi kan capek, Ri. Kalau misalkan yang banyak ininya. Iya sih. Bentar, ini pakai fill series bisa nggak sih? Bentar ya, aku mau coba. Fill series. Kalau autofill. Oh, bisa tuh pakai autofill. Tapi pasti kamu mengatakan ini ya, emang Harus diblok dulu. harus diblok. Tapi kalian pasti mikirnya, aduh susah kalau misalkan datanya ribuan gimana ngebloknya, kan capek gitu scroll. Kan bisa pakai ini nggak sih? Pakai yang kontrol terus panah ke bawah. Yap, benar. Nih kalian, nih misal pakai bantuan KKA nih, dari sheet KKA. Nanti aku mau sum biaya impor sama PH nih, ya kan. Kita kontrol dulu ke bawah, ke paling bawah. Set. Udah paling bawah, kita ke kanannya nih. Kanannya 1. Kalian isi apa aja? Misalkan kita isi A gitu. Huruf A. Udah, kita kontrol panah atas. Terus kalau kita kontrol panah bawah, pasti mentoknya di A itu. Gitu. Makanya kalian kalau misalkan mau fill series kayak tadi, mungkin gini caranya. Kalian dari yang mana aja kalian kontrol terus panah bawah. Nah, ini kan udah langsung ke bawah, paling bawah. Kalau kalian kontrol panah bawah lagi, ya sampai ujung sheet. Apa sih? Column. Ya. Nah, kalian sampai ujung data, kalian ke kanannya, kalian
tulis A atau apapun itu terserah. Kalian terus kontrol panah atas, udah sampai atas lagi, sum, enter. Terus ini buat ngeblok data itu ini ya, kontrol shift panah bawah. Tuh, udah sampai A kan? Sampai A. Langsung fill series. Column, autofill, oke. Kok nggak Ah, aduh, saya jadi malu. Fill series. Halo. Ini harusnya bisa. Fill series. Wah, nggak bisa. Atas, Ctrl Shift, Shift kiri, Ctrl ke bawah, mentok. Shift Ctrl, enggak. Shift, mentok. Nggak tahu lah. Ternyata nggak bisa. Kukira bisa. Ternyata nggak bisa. Saya mau nanya, Iya ya. balik ke ini dong yang KKA 1. Tadi tuh kamu ada bikin warna-warna gitu ya? Itu ngapain sih? Buat ini yang disoal kan. Warnailah setiap terjadi selisih nilai dengan menggunakan conditional formatting atau data validation. Mau diulang? Jadi gini caranya. Bentar. Oke. Asli loh, aku nggak tahu loh. Yang TM5 kemarin agak gimana gitu. Kalau aku sih tinggal ini aja. Helixer rules greater than 0. Bos. Conditional format, salah. Conditional formatting. Highlight spell. Kan kalau selisih kan dia ini kan. Atau mungkin Helixer rules enggak ini aja lah udah. Greater than 0. Oke. Nah, ini jadi. Tada. Ini kan selisihnya 0,35. Ini selisihnya 0, sekian. Makanya dia lebih gede dari 0. Nggak muncul ya aku. Ini juga selisih nih. Gimana sih caranya supaya apa bit ini? Format on cells with Aku nggak muncul tau. masa sih?
Kok aku ini negatif ya? Bukan, kamu kok positif. Oh, aku dari yang kanan dikurang yang kiri. Oh. Nggak tahu lah. Ini buat conditional formatting aku agak nggak ngerti. Ada mau ngajarin gak, weh? Ya udah, Nisa, Subhan. iya kalian. Ini ajarin dong Kak. Iya dong, Kak. Kita butuh banget. Kita fakir ilmu, Kak. Mohon. Kalian gak boleh pelit ilmu, guys. Lah aku ngikut Fahri. Kak, aku nggak ngerti conditional formatting. Sama, weh. Duh. Henry biasanya diem-diem bisa, Henry. Aku sama kayak Fahri tadi, tapi kok beda ya? Oke, next kita ke kakak A1 yang bagian bawah. Oke, Gi. Oke, ini port of entry, biaya masuk Arizona, California, Colorado, bla 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 bla. Di data aplikasi ada nggak sih? Oh, ada dong port of entry. Ya udah, kita bikin ini lagi, bantuan lagi. Ini apa ya enaknya? Pivot 1. Terus tambahin pivot 2. Nah, bikin pivot 2, insert, terus pivot table. Nih, terserah kalian mau ngambil yang pivot 1 atau mau dari data aplikasi PIB, sama aja. Kita contohlah pakai pivot 1 tadi, yang sheet pivot 1 yang dibutuhkan sama. Jika KA1 itu biaya masuk, PPN import, PPH import, segala macam. Nah, cuman bedanya ini di rows-nya itu pakai port of entry. Port of entry sudah masuk, terus tinggal values-nya sama kayak tadi. BM, PPN, PPH, import. Oke, udah masuk semua. Supaya enak lihatnya kayak gitu. Nah, terus dengan cara yang sama kalian Ctrl C, terus di Ctrl Shift V atau paste spesial seperti itu. Atau mungkin ini biar nggak langsung values, terus bapaknya tahu ini angka dari mana, itu mungkin yang dimaksud oleh announce ini. Menggunakan VLOOKUP, nggak tahu sih. Nih kalian bisa pakai VLOOKUP, lookup value-nya furniture, table array-nya dari pivot 1, ini ambil semua, terus kolom ini cek, berarti 2, terus false. Oke, udah kalian fill. Nggak kayak gitu loh ini. Tapi ya kalau di fill malah sama formatnya, jadi mending kalian paste spesial saja. Dah. Pri mau nanya, Oh ya, silakan. port of entry ini gimana tadi caranya? Oke. Caranya seperti kalian bikin pivot biasa.
Ini ya, aku hilangin lagi. Shoo, 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 shoo. Oke, seperti kalian bikin pivot biasanya, mungkin ini hapus dulu lah ya. Gimana cara hapusnya? Oh, delete sheet. Ini pivot 2. Oke. Insert nih pivot table kan. Nah, kalian bisa select range dari data aplikasi PIB. Mau kalian blok semuanya terserah karena port of entry udah tersedia di data aplikasi PIB. Atau kalian mau pakai pivot table yang ada di bantuan tadi yang udah kita pakai. Cuman menurutku ya, nah aku nggak tahu juga sih, di Excel tuh kalian ada use another pivot table nggak sih? Pasti ada lah ya. Ini, kalau misalkan kita use another pivot table, terus yang ini, 62 paralel ini kan nama Excel-nya, nama file, terus sheet-nya pivot 1. Pivot 1 ini kan dia ngambil datanya dari sheet bantuan kan. Nah, kalau misalkan aku use another pivot table, terus aku klik ini, enaknya tuh apa ya? Aku nggak perlu select range lagi. Kalau misalkan ke data aplikasi PIB kan harus diklik Ctrl Shift kanan, terus bawah gitu, terus oke. Sedangkan aku bisa langsung klik ini, enter gitu. Langsung jadi kan. Biar kayak Habibie. Gitu. Kayak gini. Nah, terus rows-nya itu port of entry doang. Karena emang di KKA itu kan cuman ini aja, port of entry aja. Udah kan? Udah. Terus ya ada yang mau ditanyakan? Mau yang pakai VLOOKUP dong? Boleh Pakai VLOOKUP. gak? Satu Ya. aja, yang lainnya mah nggak usah. VLOOKUP ininya, values-nya. Mm-mm. Bisalah sendiri. Aku teh kadang suka bingung teh. Sek yo. Ditungguin. Ini. Terus, jadi yang ini udah kejawab kan? Cara itunya. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke. Anggaplah udah ya. Ini hapus dulu. Ganggu ternyata. VLOOKUP-nya. Pertama kita duplicate setnya dulu. Biar enak ngedit-ngeditnya. Nih, VLOOKUP itu ya ini aja. Kalian sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP. Lookup value-nya yang sebelah kiri sini. Terus table array-nya yang mana? Ini kan pivot 1 kan. Kalian pakai ini. Terus kalian blok, kalian highlight. Ya terserah namanya apa. Udah, terus habis itu kan di sini ini nih. Kolom C itu sebagai sum of BM. Ya kan? Biaya masuk. Berarti 2. Terus sebagai index number-nya 2. Terus false, enter. Nah, cuman kalau VLOOKUP di field-nya itu sama format table-nya, format text-nya juga. Tuh. Jadi kayak gitu. Kalau di
di fill pakai VLOOKUP gitu. Nah, cuman ya itulah apa sih bahasanya, kayak ribet nggak sih kalian? Ini terus habis itu ini harus VLOOKUP lagi, ini VLOOKUP lagi, ini VLOOKUP lagi. Belum lagi nanti bawahnya juga harus kalian VLOOKUP lagi nih. Ini di VLOOKUP. Jadi nggak usah lah VLOOKUP. Kalian tinggal copy paste aja. Paste spesial seperti tadi, paste value-nya aja. Terus selisih udah nggak usah dibahas lah ya. Karena sangat membingungkan kita yang masih belajar. Oke, seperti itu gimana? Lanjut. Oke, next. KKA 2 menggunakan sum if. Nah, ini sum if. Range-nya. Nah, ini kita pasti buat yang atas ini kita udah pasti membutuhkan bantuan dari sini. Dari sheet bantuan. Cuman susah nggak sih? Enggak lah. Ini range-nya dari ini ya. Range-nya ini. Kategori dan subkategori. Aduh, benar. Kategori sum if. Bisa nggak ya kalau range-nya kita pakai or, di mana kalau nggak ini kita pakai ini. Gitu. Terus tutup kurung, kriterianya pakai yang kriterianya pakai ini, baru sum range-nya ya boy ini. Oh, nggak bisa buat sum if gimana? Sum if alas ya boy, iya dong, pakai pivot nggak bisa ya? Gimana kalau pakai, ntar aku mikir. Sum if, apakah kalian kepikiran? Ini gimana ya, soalnya kan ini kategori, ini subkategori gitu, jadi kayak atau mungkin ini langsung sum dari bawahnya. Tapi kita coba bikin sum if dulu. Sum if range-nya subkategori, kriteria di sebelahnya ini, terus sum range. Oh, ternyata sum if cukup merepotkan. Ctrl Z, ini Ctrl C, terus Ctrl Shift ke bawah, kita paste spesial tapi formulanya aja yang kita copy. Jadi sudah jadi, terus habis itu ini sum if-nya. Pakai ini bukan bantuan U, berarti A B C D E F G H I. Sebelum U apa sih? Sebelum U T O. Oke. Ini ubah jadi T.
Ctrl C. Oh ini sama Ctrl V aja. Ctrl V aja. Ini baru sama dengan sum atasnya. Oke. Berbeda. Kok berbeda? Oh sama. Ya itulah guys, buat sum if kelihatannya repot kayak gini. Kalian sum if terus habis itu nanti bantuan dari ini bantuan range-nya kriterianya H7 terus sum range-nya ini yang ini terus nanti ubah jadi PQR gitu. Penangkapku itu gimana guys? Saya pusing juga ngeliat 62. Udah lah ya, kita next aja lah ya. 62 sulit ternyata. Oke. Ini 63 katanya si itu udah Diana. Mungkin Diana mau jelasin. Siapa yang ngomong? Tadi di awal ada recordnya loh. Enggak, aku bilang 613, 61 nomor 3 gitu. Oh, 61. John. Duh,